Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyo Haryanto, nomor induk mahasiswa 202000111061, mahasiswa program Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kami akan melaksanakan tugas mata kuliah studi Al-Quran, yaitu menjawab soal ujian akhir semester Gasal dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Haji Muhsewuddin MA. Soal yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca dan kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Jawab, ya, bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari adalah bersifat qadim, dengan alasan bahwa Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah, sedangkan Allah itu sendiri bersifat qadim. Jadi tidak mungkin antara firmannya dengan yang berfirman itu berbeda. Jadi kalau Allah itu qadim sudah badan tentu firmannya atau Al-Quran juga qadim. Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 77 sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mirabbil alamin. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia pada kitab yang terpelihara atau Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabbul Alamin. Dalil yang kedua, surat Al-Zumar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Artinya, turunnya Al-Quran adalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Soal yang kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil. Jawab, iya. Dengan alasan bahwa ilham di sini berarti mengajar, membimbing dan mengarahkan. Jadi para nabi dalam menjalankan tugas kenabiannya semua di bawah pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surat Asy-Syamsu ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alhamaha fujurha wa taqwaha. Artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Soal yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jelaskan dengan dalil. Jawab, sebab-sebab alasan-alasan sebagai berikut. Kalau disusun berdasarkan waktu urutan turunnya ayat, nanti akan ketemu surat beberapa kali. Misalnya Quran surat Al-Alaq 1-5 di bab awal, dilanjutkan surat lain, kemudian surat Al-Alaq lagi. 2. Susunan surat Al-Quran sudah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, di mana setiap bulan Ramadan beliau sorokan dengan malaikat Jibril. Setiap surat dibacakan di depan malaikat Jibril untuk memastikan bahwa susunan surat sudah benar. 3. Pada masa Khalifah Umar bin Affan, surat Al-Quran sudah disusun berdasarkan panjang pendeknya surat, yang panjang duluan, yang pendek belakangan, kecuali Quran surat Al-Fatihah. Dalilnya 1 Quran surat Al-Isra ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Soal keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dan membandingkannya dengan mukjizat yang lain. Jawab, pertama, karena Al-Quran kalamullah yang abadi dan berlaku sepanjang masa. Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kedua, berfungsi sebagai pembeda yang hak dan batil dan petunjuk bagi setiap manusia. Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kalau dibandingkan dengan mukjizat yang lain, mukjizat yang lain adalah bersifat sementara dan berlaku pada saat itu. Misalnya air keluar dari jari jemari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada lagi kalau Nabi Muhammad mengadakan perjalanan, maka ada awan mendung yang melindungi dari terik matahari dan mukjizat-mukjizat yang lain. Soal yang kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jelaskan dengan dalil. Jawaban, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid ada dua pendapat. Antara lain, yang pertama, ulama tajwid berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib bagi setiap muslim-muslimat. Sebagaimana disampaikan oleh Abu Amr Al-Dani setelah menyebutkan jumlah Al-Quran dan bukti kenabian yang menunjukkan betapa pentingnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Juga perkataan Asy-Syirazi, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah kewajiban bagi pembaca. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Auhizid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari berdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Pendapat yang kedua, ulama fikih berpendapat mengatakan hukumnya sunnah, sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Sa'di, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid tidak wajib, akan tetapi wajib mengucapkan dengan gerak-gerik dan mengucapkan huruf sebagaimana mestinya. Soal yang keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jelaskan dengan dalil. Jawab, dalam masalah ini ada dua pendapat, yaitu pertama, jumhur ulama berpendapat haram hukumnya bagi wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Quran sampai suci lagi, kecuali untuk zikir, berdoa, dan tidak ditujukan untuk membaca Al-Quran, dengan alasan haid sama dengan junub, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud radhiyallahu an dan lainnya yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan mereka Al-Quran, tidak ada yang menghalangi dari Al-Quran kecuali junub. Dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya hendaknya wanita haid dan orang junub tidak membaca Al-Quran sedikit pun. Pendapat yang kedua, mazhab Maliki, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani berpendapat boleh wanita haid untuk membaca Al-Quran dengan alasan bahwa segala sesuatu pada dasar hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Menurut mereka, larangan wanita haid untuk membaca Al-Quran tidak ada nas yang jelas. Padahal wanita haid sudah ada pada zaman Nabi. Akan tetapi beliau tidak melarang untuk membaca Al-Quran, sebagaimana beliau tidak melarang mereka untuk berzikir dan berdoa. Mengkiaskan haid dengan junub tidak tepat karena haid waktunya lama, sedang junub waktunya sebentar. Melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran menghilangkan kesempatan pahala dan dapat melupakan hafalannya. Soal yang ketujuh, tafsirkan ayat berikut dengan pendekatan tarbawiyah, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Artinya, yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah sesudah ikatan itu teguh, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 27. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 27 berbicara mengenai sifat-sifat tercela orang-orang kafir. Sifat-sifat orang fasik dan juga orang kafir yang terdapat pada ayat tersebut adalah: 1. Melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh. 2. Memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya. Yang ketiga, membuat kerusakan di muka bumi ini. Demikian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.